Streaming short series RCTI Plus gratis. Ya, saya mengakui bahwa saya salah dan saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan saya juga akan bertanggung jawab seandainya bapak-bapak atau ibu-ibu di sini ada yang terluka. Kita sih nggak kenapa-napa, Mas. Tapi kalau bak saya gimana loh? Ya Allah. Mas. Mas, bangun mas. Mas, bangun mas. Mas, bangun. Wah, pingsan nih guys. Bangun mas. Wah. Mas, bangun mas. Aduh, apanya pingsan Mas. orang. Mas, buka mas. Mas. Buka mas. Buka mas. Buka mas. Aduh. Mas. 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 Ya. Mas, nggak apa-apa mas. Iya, saya nggak apa-apa. Lain kali jangan ngebut-ngebut mas, soalnya ngerugiin orang lain juga. Gerobak dia sampai jatuh mas. Aduh. Eta masih si Devan. Suami kontraknya si Alia. Ya, saya mengakui bahwa saya salah dan saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan saya juga akan bertanggung jawab seandainya bapak-bapak atau ibu-ibu di sini ada yang terluka. Kita sih nggak kenapa-napa, Mas. Tapi kalau bak saya gimana loh? Iya, tanggung jawab mas. Tapi hancur. Iya. Tenang. Saya pasti akan gantiin kerusakannya, ya. Dan sekali lagi saya minta maaf. Segini cukup. Cukup sih, Mas. Makasih, Mas. Tapi Mas juga harus hati-hati, jangan kebut-kebutan. Bahaya, Mas. Sekali lagi saya minta maaf ya. Maaf ya. Mas. Mas Stefan baik-baik aja? Wah, saya nggak nyangka ternyata yang mau kecelakaan itu Mas Stefan. Maaf. Bapak kenal sama saya? Kenal atuh Mas Stefan. Gimana nggak kenal sama Mas Stefan? Mas Stefan kan menantunya majikan saya. Saya Fuad, supir pribadinya Bu Miranda. Oh. Kemarin saya ke pernikahannya Mas Stefan. Cuma nggak keburu salaman. Disuruh sama Bu Miranda balik ke mobil. Kalau Mas Stefan nggak percaya, kayaknya saya telepon Bu Miranda dulu. Oh, enggak. Saya percaya kok. Dan saya minta maaf, saya nggak kenalin Bapak. Ini pertama kali saya lihat Bapak soalnya. Iya Mas Stefan, nggak apa-apa. Tapi bener, Mas Stefan teh baik-baik saja. Kayaknya kok kayak nahan rasa sakit Mas Stefan. Oh, ini cuman pusing aja. Tapi nggak apa-apa. Saya permisi dulu ya. Mas Stefan, maaf. Mas Stefan nyetir sendiri? Iya. Tapi saya nyetirnya hati-hati kok. Jangan atuh Mas Stefan, bahaya. Gimana kalau saya yang nyupirin mobilnya Mas Stefan, saya antar ke rumah? Nggak apa-apa, saya bisa panggil asisten saya kok. Jangan atuh Mas Stefan, nunggu asisten lama lagi atuh. Ya udah, saya antar ke rumah. Bilang aja alamatnya di mana. Ayo atuh. Ya udah. Oke, baik. Hati-hati Mas. Akhirnya sebentar lagi saya tahu di mana Alia tinggal. Kenapa? Ada apa? Alia, aku mau bicara serius dan penting sama kamu. Aduh, Devan mau bicara apa ya? Apa mungkin dia dengar pembicaraan aku sama Nisa? Aduh, Devan pasti marah deh, karena aku ketemu sama Cakra. Aku... Sebelum kamu ngomel-ngomel, mending kamu dengerin dulu ya penjelasan aku. Tadi tuh aku emang ketemu sama Cakra. Tapi aku juga gak sengaja ketemunya.
Terus aku juga udah berusaha buat bilang sama dia, jangan gangguin aku lagi sama Nisa. Pokoknya tadi aku nggak tahu kenapa aku bisa ketemu sama Cakra. Ya, aku udah ingetin sama dia biar gak ketemu-temu aku lagi. Jadi aku mohon, kamu mau kan maafin aku? Pokoknya aku mau kamu gak marah soalnya tau. Udah, kamu nggak usah jelasin apa-apa kan. Aku udah dengerin semuanya. Kamu jangan tegang gitu dong. Aku justru mau berterima kasih sama kamu. Nah, malah jadi makasih. Makasih buat apa? Aku mau bilang terima kasih karena kamu udah jaga jarak sama Cakra dan kamu tegas minta dia untuk jangan gangguin kamu dan Nisa. Gitu. Tapi selain itu ada hal lain yang aku mau bicarain sama kamu. Naon? Kita harus berkemas. Aku minta kamu untuk beres-beresin barang kamu karena kita harus segera pindah ke rumah pejaten. Jadi, petugas cleaning service udah ketemu? Bagus. Saya akan segera melapor ke Pak Devan. Kamu awasi terus ya, saya akan menyusul. Oke. Ih, gak mau deh, aku mau pokoknya sama embong. Ngapain sih kita pindah ke sana segala, Devan? Kan kamu tahu resikonya teh gede. Ya, aku tahu resikonya besar. Aku sadar akan hal itu. Tapi mau nggak mau kita harus pindah. Nggak bisa ditawar lagi. Adik kamu teh nggak bisa apa nolak? Aku pokoknya nggak mau pindah ke sana. Kenapa? Karena setiap hari pasti aku kayak hidup diawasin CCTV setiap saat. Terus kalau misalnya sandiwara kita ketahuan, kumaha? Ya, kalau kita hati-hati pasti nggak bakal ketahuan. Yang penting kamu harus hati-hati. Pokoknya mah aku nggak mau pindah ke sana. Terus Nisa kumaha? Nggak mungkin kan Nisa diajak? Terus kalau misalnya Nisa di sini sendirian, ditinggalin nih sama kita, ada apa-apa, sakit atau apa, kumaha kalau dia sendirian kan kasihan Karwinya, Devan. Aku tahu kamu akan khawatir soalnya. Tapi kamu percaya sama aku, Nisa akan baik-baik aja. Mbak Mina kan ada di sini, dan aku juga bisa minta Reno untuk ikut jagain Nisa. Dan aku juga nggak akan ngelarang kamu untuk sering-sering ketemu sama Nisa. Yang penting kamu hati-hati. Jangan sampai ketahuan sama keluarga aku. Ya, tapi tetap aja. Tunggu. Jadi menurut kamu gimana? Masalahnya begini ya. Kalau misalnya... Enggak, tadi kamu bilang menurut aku, ntar dulu. Tunggu, dengerin dulu. Cina tadi menurut aku. Mas, aku jelasin masalahnya dulu boleh? Boleh nggak? Besok? Nah, masalahnya kalau kita nggak nurutin permintaan orang tua aku, Papa udah ngancem, dia akan ambil alih proyek yang aku handle saat ini. Dan bisa jadi kedepannya aku nggak akan dapet proyek apapun juga dari kantor. Nah, sekarang boleh aku nih? Ya udah, silakan. Nah, menurut aku hubungannya teh apa? Pernikahan kita sama kerjaan kamu nggak ada kan? Kalau misalnya ada hubungannya itu baru nyambung. Kalau ini nggak ada hubungannya, Devan. Masalahnya papa aku itu udah terpengaruh sama omongan Kamiko dan Mama. Ya, kamu ngerti nggak sih? Tapi dia tadi masalah-masalahnya melulu. Kamu mah nggak ngertiin aku juga. Gini. Proyek itu yang aku handle, itu aku udah bangun mati-matian dari awal dan itu nggak boleh gagal. Tapi di lain sisi, aku juga harus jagain pernikahan kontrak kita. Kamu ngerti nggak sih? Oleh karena itu, aku minta sama kamu. Aku nggak mau berantem sama kamu ya. Aku minta tolong sama kamu. Boleh nggak? Kamu pengertian, kita pindah ke Pejaten sesuai permintaan orang tua aku. Ya. Dan untuk Nisa, sebisa mungkin aku pasti akan penuhi semua permintaan kamu. Jadi gimana? Jadi gimana? Dari tadi jadi gimana nggak dikasih waktu buat ngomong. Udahlah, aku mah kamu aja. Tapi aku harus ngomong dulu sama Nisa. Terima kasih.